Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Tolak kenaikan harga Pertalite dan solar, unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Pertamina Regional 7 Kota Makassar berakhir ricuh. Imbas kenaikan harga bahan bakar subsidi, harga tiket kapal yang berlayar dari Pelabuhan Parepare meningkat 30%. Desa Campang, Kabupaten Bantaeng dinobatkan sebagai top 50 nominator Desa Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Unjuk rasa menolak kenaikan harga Pertalite dan solar masih bergulir di Makassar. Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi di depan kantor Pertamina Regional 7 berakhir ricuh. Kericuhan terjadi di depan kantor Pertamina Regional 7 Jalan Garuda, Kota Makassar. Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa memaksa masuk menemui direksi Pertamina agar tuntutan penolakan kenaikan harga Pertalite dan solar diterima. Mereka berupaya menerobos hadangan polisi karena tidak ada pegawai Pertamina. Pengunjuk rasa semakin anarkis dengan melempari batu ke kantor Pertamina, kemudian mendorong pintu pagar yang tertutup rapat serta membakar ban. Polisi berhasil meredam emosi mahasiswa hingga akhirnya perwakilan Pertamina Regional 7 menemui pengunjuk rasa. Mahasiswa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa lebih besar guna menolak kenaikan harga bahan bakar subsidi. Sementara itu, para mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Universitas Muslim Indonesia menutup Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar sejak sore hingga malam. Mereka blokade ruas jalan dengan ranting kayu dan bambu. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga Pertalite dan solar karena dianggap justru merugikan rakyat. Sedangkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar subsidi tersebut guna mengalihkan dana subsidi agar tepat sasaran bagi warga kurang mampu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga salah memahami aturan Pertamina, petugas stasiun bahan bakar di Makassar melarang pengemudi daring mengisi kendaraan dengan Pertalite lebih dari sekali sehari. Rekaman video pengemudi daring memprotes perilaku petugas tersebut viral di media sosial. Ini saya lagi isi bensin di SPBU Pintu 1. Dari rekaman video yang viral di media sosial, tampak pengemudi daring protes saat dilarang mengisi kendaraan dengan Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Petugas SPBU berdalih melarang pengisian ulang lebih dari sekali sehari karena aturan Pertamina Regional 7. Pengemudi daring membeli bahan bakar hanya Rp50.000. Diduga petugas SPBU salah memahami aturan Pertamina terkait bahan bakar subsidi tepat sasaran. Saat ini di Kota Makassar mulai diterapkan bahan bakar tepat sasaran sesuai peraturan. Walaupun masih uji coba, masyarakat diminta mengisi bahan bakar sistem elektronik menggunakan aplikasi khusus QR Code. Namun pengisian dengan pembayaran tunai tetap berlaku dan tanpa batasan. QR Code ini hanyalah alat validasi, sekali lagi pembayarannya bisa melalui tunai maupun non-tunai seperti biasa, tetapi tidak menjadi halangan bagi siapapun untuk bisa mengisi BBM karena hakikatnya QR Code ini adalah sarana untuk melindungi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi kita harapkan setelah adanya penyesuaian harga ini terlebih lagi penyaluran subsidi bisa semakin tepat sasaran dengan pemberlakuan QR Code sebagai alat validasi setiap konsumen yang akan bertransaksi di SPBU untuk produk subsidi baik solar maupun Pertalite. Sebetulnya kita ingin memisahkan ya nantinya konsumen-konsumen itu sesuai dengan ketentuan yang berhak menerima subsidi. Nantinya pada saat fase penerapan diharapkan ini tidak atau membantu mengurai antrian dengan mengetahui lebih dahulu bahwa setelah mereka mempunyai QR Code maka mereka berhak melenggang dengan leluasa masuk di jalur subsidi. Dan setelah penerapan nantinya itu yang tidak berhak menerima subsidi tentunya harus menyesuaikan diri. Pertamina Regional 7 mencakup 5 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Barat. Kendaraan roda 4 di Pulau Sulawesi yang terdaftar menerima bahan bakar subsidi melalui program My Pertamina mencapai 83.453 unit. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring uji coba pembelian bahan bakar di SPBU menggunakan aplikasi daring. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, imbas kenaikan harga bahan bakar subsidi, harga tiket kapal yang berlayar dari Pelabuhan Parepare meningkat 30%. Peningkatan harga tiket kapal untuk menutupi biaya operasional pelayaran yang ikut melonjak. Harga tiket kapal yang berlayar dari Pelabuhan Parepare melonjak 30%, menyusul kenaikan harga bahan bakar subsidi. Pengusaha pelayaran berdalih peningkatan harga tiket kapal dipicu lonjakan biaya operasional, terutama bahan bakar, hingga 100 juta rupiah setiap berlayar. Ada peningkatan tiket atau bagaimana Pak? Ya betul, jadi kemarin pemerintah ada katakan penyesuaian tarif. Jadi kami juga ini dari industri kapal di Parepare, khususnya kapal penumpang, itu kita menyesuaikan tarif juga. Jadi kemarin saya lihat itu, kami sudah hitung sama teman-teman pelayaran, memang kenaikannya juga kita 30%, karena itu rata-rata setiap rute kita tambah 100 juta untuk setiap jalur. Saya lihat itu hitung-hitungannya kemarin di situ, dari jumlah pemakaian bahan bakar kita pakai, ya kurang lebih 100 juta tambahan juga. Jadi setiap trip, jadi kita tambah juga 30%. Untuk kenaikan harga tiket di semua jurusan. Contohnya Pak, mungkin dari berapa ke berapa Pak? Oh ya. Untuk jalur mana? Kalau untuk jalur ke Samarinda, itu contohnya dari 360 itu menjadi 435 ya, 435. Sebelum harga Pertalite dan solar naik, harga tiket kapal dari Pelabuhan Parepare menuju Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur hanya Rp360.000 per orang. Namun saat ini naik menjadi Rp435.000 per orang. Sedangkan kapal tujuan Nunukan naik dari Rp600.000 per orang menjadi Rp675.000 per orang. Sekarang saya ambilkan 675. Dulu berapa Pak? Dulu sebelum naik BBM 600.000. Ada kenaikan 75.000. Oh, itu karena faktor lain Pak ya? Mungkin faktor kenaikan BBM mungkin. Pak, kira-kira dengan kenaikan ini Pak, berat tidak Pak dengan harga tiket Pak? Apanya? Berat tidak Pak dengan harga tiket dengan kenaikan ini Pak? Kenaikan harga tiket ini Pak? Kan ini pasti sering-sering memang menerapkan ini masyarakat. Pak. Tidak ketinggalan, biaya perjalanan laut menuju Kalimantan Utara juga membengkak. Setiap penumpang butuh biaya minimal Rp800.000 hanya untuk dokumen perjalanan, meliputi harga tiket Rp675.000, ditambah biaya surat keterangan PCR atau antigen. Dulu berapa kita beli Bu? 500. Oh, 500. Sebelumnya toh. Oh, ini mau kemana Bu? Nunukan, pasti tinggal di Nunukan. Bu, berat tidak Bu dengan harga tiket? Bu, berat tidak dengan harga tiket ini Bu? Berat Bu. Ditambah lagi biaya apa? Antigen. Antigennya 100. Ya, Berarti 700-an Budi kita keluarkan uang nih. Kenaikan biaya perjalanan laut tidak termasuk makan minum, transportasi darat di luar pelabuhan, serta upah buruh pelabuhan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.